Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar yaitu kandungan surat At-Tin. Anak-anak apa sudah siap? Baik, kalau anak-anak sudah siap, apakah hari ini hadir semua? Oke, kalau kita hadir semua, alhamdulillah. Pada hari ini kita lanjutkan tentang kandungan surat At-Tin. Kandungan surat At-Tin, ayat yang pertama menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah enak dan lembut. Begitu juga dengan buah zaitun. Buah-buah tersebut menjadi manfaat buat kesehatan. Dan ayat yang kedua yaitu tentang Bukit Sinai. Bukit Sinai tersebut terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel. Di situ dinamakan dengan Jabal Musa. Kenapa dinamakan dengan Jabal Musa, anak-anak? Karena di tempat tersebut, di Bukit Sinai tersebut, Nabi Musa pertama sekali menerima wahyu dari Allah. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad singgah sebentar di bukit tersebut. Untuk menghormati tempat tersebut, Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian ayat yang ketiga menjelaskan tentang kota yang aman. Apa nak kota yang aman? Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota Mekah, kota yang aman, dijamin aman oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tin ayat ketiga. Anak-anak, jaminan tersebut sudah dijamin oleh Allah, sehingga pada suatu saat nanti akan datang Dajjal. Dajjal akan menemui semua dan memasuki semua kota kecuali kota Mekah. Kota Mekah selalu dijaga oleh Allah dan selalu ada tempat tersebut menjadi tempat yang sangat aman. Karena itu sesuai dengan Quran surat At-Tin ayat yang ketiga. Dan ayat yang keempat, anak-anak, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Makhluk-makhluk lain diberikan akal, makhluk-makhluk lain diberikan nafsu, sedangkan manusia diberikan akal dan nafsu. Maka kita harus gunakan akal kita, jangan kita kedepankan nafsu kita. Kalau kita kedepankan nafsu kita, maka kita akan lebih hina dari binatang-binatang tersebut. Dan ayat yang kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilaku telah keluar dari aturan dan ditetapkan Allah melalui Rasulnya. Mana contoh kelebihan manusia dari makhluk lain? Contoh sikap perilaku kita, misalnya dalam bertutur kata. Kita dalam bertutur kata harus lemah lembut, santun, baik kepada orang tua, guru, dan sesama teman kita. Dan begitu juga di segi pakaian, kita menggunakan pakaian yang menutup aurat, memilih model dan warna yang serasi dan disenangi oleh teman-teman kita. Jangan yang menyolok, dan pakailah pakaian yang menutup aurat, karena itu dianjurkan oleh agama. Jadi cara kita bertutur kata, cara kita berpakaian, begitu juga cara kita makan dan minum juga harus sesuai dengan syariat Islam. Makan dan minumlah yang bergizi dan bermanfaat, juga yang terjamin halalnya. Jangan asal sudah kenyang tidak mau tahu apakah itu haramkah atau itu mubah. Jadi usahakan segala sesuatu yang kita makan itu berasal dari yang suci dan halal. Begitu juga dalam pergaulan, kita manusia waktu berkumpul dengan kawan-kawan berbeda dengan binatang saat berkumpul dengan kawannya. Binatang berkumpul dengan kawannya, mereka tidak tahu yang mana ibunya, mereka tidak kenal yang mana ayahnya, sama-sama mereka dalam pergaulan. Maka kita sebagai manusia harus membedakan yang mana orang tua, yang mana anak-anak. Yang tua kita sayang, yang tua kita hormati, yang kecil kita sayangi. Begitu juga dalam menggunakan anggota tubuh. Anggota tubuh sesuai fungsinya.
terhadap hal-hal yang bolehkan agama. Misalnya Allah telah menciptakan kita mata. Dengan mata tersebut kita harus mempergunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah. Mana contohnya? Kita belajar membaca, melihat yang diridhai Allah. Begitu juga dengan telinga, kita gunakan sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Dan yang keenam, ayat yang keenam anak-anak, Allah menjelaskan orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal salih. Jadi Allah mengatakan dalam kandungan surat At-Tin ayat ke-6 tentang bagaimana manusia tersebut agar tidak hina. Kita harus beriman dan beramal salih. Apa itu iman anak-anak? Iman artinya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itu rukun-rukun iman itu sudah kita imani, sudah kita percaya, maka dengan rasa cinta kita, rasanya yang ada di dalam hati kita, yaitu iman yang ada di dalam hati kita, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita sudah beriman kepada Allah. Kalau kita melaksanakan amal soleh, itu tandanya kita sudah beriman. Mana contohnya? Misalnya kita di dalam lokal anak-anak, ada kawan kita yang tidak mempunyai pensil. Itu kita harus berderma kepadanya, harus kita kasih pensil sebentar buat dia supaya dia bisa menulis. Dan jangan sampai ini biar dilihat sama guru, aku kasih pensil ini biar dilihat sama guru. Tidak usah demikian, karena yang kita kerjakan kita lillahi ta'ala, Allah maha melihat, tidak harus dilihat oleh orang. Begitu juga dalam beramal soleh. Jadi segala sesuatu yang kita bekerjakan harus sesuai dengan ajaran agama. Dan ayat yang ketujuh, Allah menjelaskan di dalam Quran surat At-Tin tentang hari kiamat. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk. Jadi kita juga harus harus percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan datang. Dan kita harus yakin bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan dengan hidup yang sementara ini, pergunakanlah kehidupan ini untuk menuju kehidupan yang selanjutnya. Kita di sini tidak kekal. Kita di sini hanya sementara. Kita di sini bagaikan kita singgah di sebuah pohon kayu. Maka singgahan tersebut itulah dunia. Jadi kita akan melanjutkan perjalanan kita yang lebih panjang lagi. Jadi jangan anggap dunia ini selama-lamanya. Dunia ini hanya sementara, kehidupan ini hanya sementara, kita hanya singgah sebentar. Di saat disinilah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, beramal soleh, supaya di saat kita nanti menuju tempat yang kekal abadi, kita sudah mendapatkan apa yang sudah kita perbuat. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Kalau kita tidak menanam apa-apa, maka kita tidak akan dapat memetik apa-apa. Tanah yang telah kita tanam ini akan tumbuh subur dengan iman dan takwa. Dan Tanpa iman dan takwa, maka kita tidak ada apa-apanya. Dan ya ayat yang ke-8 Allah menjelaskan dalam Quran surat At-Tin, Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi Allah itu yang sangat adil. Apapun yang kita kerjakan, baik kita kerjakan baik balasannya, buruk kita kerjakan buruk balasannya. Walau buruk itu kita kerjakan hanya sebesar zarrah, Allah akan membalasnya. Ini semua sesuai dengan firman Allah Quran surat At-Tin ayat ke-8. Jadi anak-anakku sekalian, mulai sekarang kita dalami, kita hayati, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita tentang makna yang terkandung dalam Quran surat At-Tin tersebut. Dari ayat 1 sampai 8 Allah sudah menjelaskan kepada kita makna yang terkandung begitu bermanfaat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai sekarang anak-anakku, kita ubah kehidupan kita menjadi anak-anak yang lebih baik ke depannya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita bagaimana kita beriman kepada Allah yang sesungguhnya. Kita harus yakin bahwa kiamat itu pasti akan datang. Kita harus yakin bahwa pembalasan Allah itu pembalasan yang adil-adil. Jadi apapun yang kita kerjakan nanti semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
apapun itu, karena setiap manusia itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Demikian anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan atau kita padai sampai di sini? Baik anak-anak, kita padai sampai di sini, semuanya sudah mengerti, sudah dipahami. Jadi ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Ya anak-anak, ada yang bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sebelum kita akhiri terlebih dahulu kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.